Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah untuk metode numerik. Ya, di sini ada 75 mahasiswa yang seharusnya join, tapi masih ada 16 mahasiswa. Cek suara saya double nggak? Enggak, Bu. Nggak ya? Oke, nah di sini bentar, saya akan konfirmasi lagi. Siapa yang sudah menyimak materi di YouTube? Siapa yang sudah menyimak materi di YouTube ini? Jadi ada 6 materi. Di sini ada pendahuluan metode numerik, gitu ya. Saya menceritakan kenapa sih kok kita harus belajar metode numerik. Terus ada intronya, metode numerik itu digunakan untuk apa? Seperti itu. Jadi di sini ada sedikit videonya. Di sini bisa untuk ini apa? Untuk menentukan gitu ya akselerasi dari seorang parakutis atau seorang tim terjun payung seperti itu. Lalu konsep dasar numerik di situ membahas tentang di metode numerik itu nanti ada yang dinamakan error seperti itu. Terus juga ada numerical method, yaitu metode numerik dengan metode Microsoft Excel, penyelesaian SPL seperti itu. Dan juga ada studi kasusnya yang arus listrik seperti itu. Ya, siapa yang sudah menyimak, siapa yang belum menyimak. Siapa yang sudah menyimak? Karena dari 75 mahasiswa itu ya, kalau misalnya semuanya sudah menyimak, itu di YouTube saya, di YouTube itu pasti terlihat. Maksudnya di kontennya sini itu terlihat yang menyimak. Nah, ini kan yang menyimak masih 37 views seperti itu, masih 22 seperti itu ya. Nah, di sini kalau kalian mahasiswa itu tidak mau menyimak, maka nanti tidak tidak bisa paham. Di sini masih 58 seperti itu, seperti itu. Kalau yang konsep dasar numerik ini karena ini tuh sudah ada di open learning. Nah, jadi di sini itu disebutkan gitu ya. Nah, di sini disebutkan apa sih itu metode numerik seperti itu. Jadi yang belum menyimak itu saya mohon untuk, bukan saya mohon ya, saya minta gitu ya, saya minta untuk disimak karena itu adalah kewajiban kalian, eh, hak kalian mendapatkan materi dan sudah saya berikan seperti itu dengan penjelasannya. Dan sebenarnya materi-materi seperti ini itu sekarang sangat mudah kalau diberikan dengan YouTube karena kalian bisa mengulang-ulang gitu ya. Misalnya oh kurang paham nih, diulang, di replay lagi, kurang paham, di replay lagi. Sedangkan kalau misalnya di kelas ya udah saya menyampaikan sekali, misalnya mau diulang lagi itu tergantung catatan kalian. Kalau catatannya nggak lengkap, ya nggak paham seperti itu. Nah, jadi di sini sudah lebih mudah seperti itu. Dan saya menggunakannya itu menggunakan YouTube ini karena ini
bebas, saya tidak tahu gitu ya siapa yang sudah menonton. Tapi kalau di open learning itu kan terlihat. Tapi juga open learning itu berat sekali. Jadi saya tidak menggunakan open learning dulu di semester ini. Jadi semuanya materi itu dilihat di YouTube ini seperti itu. Dan ini masih ada beberapa materi lagi, tapi memang sengaja belum saya upload karena kalau yang ini saja kalian belum pahami, belum simak seperti itu, kalau dikasih materi selanjutnya tambah lagi nggak mau disimak seperti itu. Namanya mata kuliah metode numerik. Jadi isinya itu ya numerikal semua seperti itu. Nah, jadi di sini, nah di sini saya bantu ada di sini tutorial saya penyelesaian itu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini kalau kalian itu giat belajarnya sambil menonton, kalian bisa langsung sambil mengerjakan juga di Excel. Karena kan kalau setiap eh, laptop, komputer pasti punya Excel gitu ya, sambil dicoba juga. Jadi bisa langsung paham seperti itu. Nah, di sini saya lihat kemarin untuk yang saya berikan soal yang saya berikan di kelas, yang sudah dikerjakan di kelas. Nah, itu semuanya itu ada jawaban yang benar, tapi metodenya salah. Jadi ada mahasiswa yang mengerjakannya itu menggunakan SP, ini soalnya SPL ya, kita bahas SPL, sistem persamaan linear. Itu penyelesaiannya itu dengan menggunakan substitusi eliminasi. Nah, sedangkan eliminasi dan substitusi itu digunakan untuk matematika dasar. Untuk mencari nilai X, Y, Z itu untuk di matematika dasar. Di mata kuliah metrik vektor itu masih boleh menggunakan substitusi dan eliminasi. Tapi kalau di metode numerik, kalian harus sudah menggunakan metode-metode yang ada di metode numerik. Nah, dan ya di sini saya mau tanya, metode untuk penyelesaian SPL, sistem persamaan linear, kalau di metode numerik itu pakai apa? Kalau kalian udah nonton videonya, kalian akan tahu, oh pakai metode A, B, C. Apa? Silahkan ada yang mau menjawab. Penyelesaian SPL di metode numerik itu menggunakan metode apa? Apa aja? Hmm? Metodenya apa aja? Silahkan. Dari yang bisa jawab, tidak ada yang bisa jawab. Dari 75 mahasiswa, silahkan. Dari 75 mahasiswa, ada yang bisa jawab metode apa aja yang bisa digunakan untuk penyelesaian SPL di metode numerik. Nah, ini yang di materi YouTube ya. Ini itu view-nya 58 view. Yang menyimak itu 58. Tapi saya tidak tahu ini 58 ini apakah mahasiswa sekarang atau mahasiswa semester lalu, apakah betul-betul menyimak atau tidak. Nah, jadi tiga metode populer yang ada di metode numerik untuk SPL. SPL itu apa, Bu? Silakan dibuka lagi materi matriks dan vektornya. SPL itu apa? Sistem persamaan linear gitu ya. Nah, itu ada tiga kalau di metode numerik. Gauss elimination, LU decomposition, Gauss-Jordan elimination. Ada juga nanti Gauss-Seidel. Tapi Gauss-Seidel itu agak rumit seperti itu. Jadi saya belum menyampaikan, saya tidak menyampaikan. Saya menyampaikan itu di YouTube ini, di materi ini tuh ada tiga. Gauss elimination, LU decomposition, dan juga Gauss-Jordan elimination. Nah, dari soal kemarin yang dikerjakan di kelas, tidak ada satu orang pun yang menggunakan metode ini. Jadi walaupun nilai X, Y, Z-nya itu benar, itu tetap akan saya salahkan. Tidak saya salahkan 100%. Saya kasih poin karena nilainya benar gitu ya. Tapi metode yang digunakan itu bukan metode tiga ini, dari tiga ini. Masih menggunakan substitusi dan eliminasi. Nah, itu yang tidak boleh karena kita sekarang belajarnya di metode numerik, yaitu matematika lanjut.
dia matematika lanjut. Kalau misalnya kalian mengerjakannya tetap pakai substitusi elimination, maka berarti ilmu kalian itu tidak berkembang. Kalian masih sama seperti mahasiswa awal, masih sama seperti anak SMK, SMA, seperti itu yang masih menggunakan teori dasarnya seperti itu. Bu, gimana sih cara pakainya? Seperti itu. Nah, di sini di YouTube ini ada semua langkah-langkah Gauss. Nah, ini langkah-langkah Gauss elimination. Terus yang ini langkah-langkah LU decomposition seperti itu. Baru nanti ada yang Gauss Jordan. Ini langkah-langkah Gauss Jordan seperti itu. Tapi sayang sekali mahasiswa kalau disuruh sekolah belajar di rumah itu bukannya belajar cuma iya-iya aja tapi tidak dilakukan gitu ya. Kadang kalau saya pribadi misalnya itu saya ada kuliah terus itu di rumah gitu itu akan sangat enak. Karena apa? Kita tidak usah ke kampus, kita bisa sambil tiduran nontonnya, kita bisa sambil makan seperti itu ya. Kalau di kelas itu kalian sepaneng, percuma juga masuk ke kelas, kalian juga nggak paham. Nah, kalau di YouTube gini kan kalian bisa putar balik gitu, bisa di replay-replay seperti itu. Oh, tadi ini aku ketinggalan nih langkah yang ini, diulang lagi seperti itu. Nah, jadi semoga semoga kalian bisa mengikuti ritme belajar online gitu ya. Yang bukan berarti eh, tidak masuk kelas tapi minta nilai A seperti itu. Karena di sini saya tidak bangga dengan mahasiswa saya yang nilainya A semua tapi ternyata tidak paham seperti itu. Jadi semoga kalian bisa mengikuti ritme belajar online di mana pada saat saya menge-share link silahkan dipelajari gitu betul-betul dibuka, betul-betul dipelajari. Dan ini tidak lama kok. Maksudnya satu materi seperti ini itu kalau di kelas ini tidak cukup 2 jam. Tapi kalau saya bikin YouTube gini ini cuma 16 menit, 17 menit lah gitu ya. 17 menit seperti itu. Ini sama dengan 3 lagu, 3 4 lagu kalau kalian dengerin lagu seperti itu. Nah, kalian kan kalau dengerin lagu tuh bisa gitu sampai satu album gitu ya, 12 lagu, 14 lagu seperti itu, playlist kayak gitu. Nah, tapi ini kan sekali nonton, oh, coba deh misalnya sambil makan gitu, sambil makan siang kayak gitu nonton, ini cuma butuh waktu 17 menit seperti itu. Nonton bersama, tidak harus sendiri, bisa sama-sama. Ini Bu Anis ngomongnya kayak gini, ini maksudnya apa ya? Kayak gitu. Bisa di pause, baru dicari bersama-sama seperti itu. Itu ya ritme online itu seperti itu dan saya ingatkan kalian mahasiswa teknik mesin di mana di teknik itu isinya adalah angka. Angka, 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 angka seperti itu yang dinilai itu angka bukan pendapat, bukan politik, bukan hukum, bukan bahasa gitu ya yang kita belajarnya itu apa namanya? Kalimat, pendapat seperti itu menurut Anda seperti itu bukan. Jadi kalau di sini nanti jawabannya itu tidak satu, ya salah. Tuh, nggak bisa lagi berargumen. Enggak, Bu, jawaban saya itu 5. Karena begini-begini nggak bisa. Kalau misal jawabannya satu, ya satu. Seperti itu. Anak teknik ya. Jadi ikuti ritme online. Dan sekali 2 kali saya pasti akan ngajak Zoom seperti ini. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Seperti itu. Misalnya sambil menonton, ada yang ditanyakan nih, gitu ya. Misalnya udah mentok, dicari di mana-mana kok nggak dapet nih. Maksudnya apa ya gitu. Dicatat. Baru nanti pas saya open Zoom seperti ini ditanya, Bu, ini di pertemuan di video keempat nih, seperti itu penyelesaian SPL di detik kesekian, di menit kesekian. Saya bingung Bu di situ. Itu apa ya Bu maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu. Oke. Nah, coba di sini saya kasih penjelasan lagi secara langsung, secara live. Salah satu metode ya, kita gunakan salah satu metode. Nah, di sini eh, kita pakai penyelesaian SPL dengan Gauss Jordan. Tadi saya sudah share itu untuk algoritma. Tadi saya share di grup. Saya tidak tahu kalian sudah baca atau belum. Coba saya buka algoritma. Hmm, hmm. Nah, ini ya. Algoritma metode algoritma metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi di sini ada algoritmanya. Yang pertama,
masukkan metrik A dan vektor B beserta ukurannya. Jadi di situ nanti SPL itu kan berhubungan dengan metrik gitu ya. Dia itu bentuknya metrik bentuknya itu berapa? 2 kali 2 kah? 3 kali 3 kah? Seperti itu. 4 kali 4, 5 kali 5 seperti itu. Terus buat augmented matrixnya. Kita sebut matriks A besar. Untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai N, perhatikan apakah nilai AII sama dengan 0. Nah, jika ya, tukarkan baris ke I dan baris ke I plus K, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, ini maksud dari poin A ini, itu ada di contoh di video yang penyelesaian SPL dengan Microsoft Excel. Seperti itu. Coba nanti dibuka maksudnya apa ya gitu ya. Kalau baris ke I-nya itu tidak sama dengan 0, seperti itu. Nah, bila tidak ada berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses dihentikan dengan tanpa penyelesaian. Jadi misalkan dalam satu matriks di SPL itu ternyata kok baris ke I-nya itu baris ke I-nya itu 0 dan tidak ada yang bisa ditukar gitu ya. Artinya 0 semua seperti itu, maka itu tidak bisa diselesaikan SPL-nya. Karena dia nilainya 0 itu. Tapi bila tidak ada berarti dia angkanya selain 0, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa dilanjutkan, bisa diselesaikan. Jadikan nilai diagonal menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K di mana K sama dengan 1 sampai N plus 1. Bla bla bla. Seperti itu ya. Nah, ini adalah algoritmanya. Nah, jadi sekarang tugasnya adalah kalian menyimak saya menjelaskan dengan menyesuaikan algoritmanya. Kan algoritmanya sudah saya share ya. Jadi silahkan coba disimak algoritmanya dan juga sambil disimak apa yang akan saya jelaskan. Nah, kita gunakan Gauss-Jordan elimination. Kita menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan elimination ya. Nah, di sini saya punya contoh soal SPL-nya. X1 plus X2 sama dengan 3. Lalu 2X1 plus 4X2 sama dengan 8. Nah, jadi di sini ada dua, nggak muncul. Di tempat kalian muncul nggak? Enggak, Bu, enggak muncul. Belum muncul ya? Bentar. Oke, nah di sini kita punya dua soal. X1 plus X2 sama dengan 3. 2X1 plus 4X2 sama dengan 8. Jadi ada dua persamaan. Nah, di sini tadi yang pertama gitu masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya. Jadi maksudnya itu adalah iterasi pertama kita eh, masukkan dia menjadi suatu metrik. Nah, jadi di sini ada metrik 2 kali 2. Itu ya. Jadi di sini kan eh, kalau kalian itu di sini A, B sama dengan C. Seperti itu. Nah, di sini metriknya berarti berapa metriksnya? Untuk persamaan pertama yang X1 plus X2. 1 Terus, 3. oke, terus yang kedua, 2, 4 sama 8, Bu. oke, gini ya. Ini bentuk matriksnya ya. I kurung, kurung siku, matriks 2 kali 2, yang ada variabel X-nya, yaitu kalau X1 itu berarti 1. Nah, dia memang satunya tidak tertulis, tapi dia X1.
seperti itu. Plus X2 berarti 1, 1. Seperti itu ya. Ini 1, 1. Terus yang persamaan keduanya, C. Sebelumnya, ntar tadi kan persamaan 1 ini. C ini adalah ini yang sama di setelah sama dengan 3. Seperti itu. Terus Pak, persamaan kedua, di sini ada 2X1 plus 4X2. Nah, berarti di situ X1-nya adalah 2 dan X2-nya 4. Nah, sama dengan 8. Nah, terus selanjutnya ini kalau di eh, Gauss, maksudnya di metode SPL Gauss gitu ya, Gauss apapun itu sama dengannya dihilangkan dia digabung. Jadi 1, 1, 3. Nah, ini jadi satu matriks. Terus 2, 4, 8. Nah, jadi hilang sama dengannya hilang. Nah, di sini selanjutnya tadi eh, perhatikan apakah tadi ya baris nilai ke baris ke I itu sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Nah, matriks ini kalau di metode Gauss itu hasil akhirnya itu harus menjadi matriks identitas. Matriks identitas apa? Ada yang ingat? Matriks identitasnya ini berapa? Ada yang ingat enggak? Apa yang disebut dengan matriks identitas? Lupa? Oke. Di sini tadi kan matriksnya 2 kali 2, yang ini ya. Yang 1, 1, 2, 4. Sehingga matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, 1. Jadi berapapun matriksnya, ukuran matriksnya gitu ya. Mau matriks 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Dia harus dijadikan hasil akhirnya itu harus menjadi matriks identitas. Nah, karena ini matriksnya itu ukurannya 2 kali 2, jadi matriks identitasnya adalah 1001. Nah, itu 1001 ini yang dinamakan, ini adalah matriks identitas. Nah, ini adalah yang disebut dengan matriks identitas. Selanjutnya, nah kan ini berarti yang harus kita jadikan satu dulu kan yang angka 1 ini ya. Nah, ini masuk ke tadi poin ketiga. Kita perhatikan apakah nilainya itu udah 1 atau belum, atau apakah nilainya itu 0. Seperti itu. Kalau dia nilainya 0 berarti dia tidak bisa dikerjakan atau ditukar dulu gitu ya, ditukar dengan baris bawahnya gitu. Karena ini kebetulan kebetulan di soal untuk baris pertamanya ini angkanya ini sudah 1. Berarti dia udah sama nih sama yang di sini 1. Berarti iterasi kedua atau langkah keduanya itu tinggal menuliskan lagi 1, 1, 3. Karena tadi kan tujuan kita adalah mengubah angka yang di baris pertama ini menjadi angka 1, seperti matriks identitas. Tapi karena di soal dia udah 1, jadi tidak perlu dihitung. Jadi sudah hasilnya tetap 1, 1, 3. Selanjutnya, di baris kedua, seperti itu, di bawahnya 1 ini, yang ini, 2 ini harus dijadikan 0. Seperti yang di matriks identitas. 2 ini harus dijadikan 0. Oke. Bagaimana Bu menjadikan 0? Nah, menjadikan 0-nya masuk ke persamaan langkah yang keempat. Nah, di situ ada rumusnya A. CK sama dengan A. CK dikurangi C dikali A IK. J itu adalah kolom, seperti itu ya. Baru I itu adalah baris. Diingat, I sama dengan baris, J sama dengan kolom. Nah, tadi diikuti yang rumus yang ini untuk mengubah 2 menjadi 0. Sehingga dimasukkan ke rumus angkanya menjadi AJK. Berarti dia itu kolom kedua
seperti itu. 2 ini, angka 2 dikurangi dengan C. C-nya itu adalah bilangan dirinya sendiri, yaitu angka 2 ini sendiri gitu ya. Dikurangi 2, dikalikan dengan AIK. Dikalikan dengan baris yang di atasnya. Dikalikan dengan yang ini, titik potong yang ini. Dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya adalah 2 minus 2. Karena 2 dikali 1, 2. 2 minus 2 sama dengan 0. Kita dapat hasilnya 0. Nah, persamaan ini itu digunakan untuk yang angka ini dan juga angka baris sebelahnya. Ya. Tadi ini angkanya sudah 0. Jadi sudah 1, 0 sama seperti identitas. Nah, berarti kita tinggal menghitung angka sebelahnya berapa dengan menggunakan persamaan yang sama. Selanjutnya tadi di situ 4. 4 angkanya ini ya, ini 4 minus 2, nilai C itu tidak boleh berubah. Jadi C itu adalah bilangan bilangan titik untuk yang digunakan tadi kan untuk mengurangi dirinya sendiri yang akan dijadikan 0, tapi bilangan itu juga adalah titik yang tidak boleh diubah untuk digunakan di sepanjang baris itu. Jadi untuk 248 itu nilai C-nya itu 2. Harus 2 semua. Jadi di sini 4 minus 2 dikalikan dengan angka di atasnya. Di atasnya baris yang lagi kita operasikan itu. Di atasnya 4 berapa? Tadi baris 4 ini yang baru ini 1. Jadi dikalikan 1. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi di sini hasilnya 2. Begitu juga sebelahnya. Sebelahnya di situ ada 8. 8 minus 2. Ingat, C-nya nilai C tidak boleh berubah. Nilai C itu digunakan di sepanjang baris itu untuk baris kedua ini. Tapi untuk baris nanti misalnya ada baris ketiga, misalnya matriks 3 kali 3 gitu ya, nilai C-nya berubah lagi. Jadi nilai C itu maksudnya digunakan untuk satu baris itu. Jadi 8 minus 2 dikalikan berapa? Baris ketiga yang sebelumnya gitu, yang baru. Ini 3. 8 minus 2 dikalikan 3. Hasilnya 8 minus 6. Hasilnya 2. Nah, di sini hasilnya 2. Jadi di sini saya tulis ulang biar rapi ya. 1, 1, 1, 3. Terus 0, 2, 2. Nah, ini yang baru. Yang baru, matriks yang baru. Sudah menjadi matriks identitas belum? Belum. Karena yang menjadi matriks identitas masih kolom pertama, masih 1, 0. Sedangkan kolom yang kedua ini belum, dia masih 1 dan 2. Nah, ini matriks identitasnya kan 0, 1. Ya, berarti angka 1 di baris pertama dan angka 2 di baris kedua itu harus diubah menjadi 0 dan 1. Yang baris pertama 1 menjadi 0, yang baris kedua 2 menjadi 1. Nah, ini kita kerjakan dulu. Kita kerjakan dulu yang baris kedua. Yang kita akan mengubah 2 menjadi 1. Kita akan mengubah angka 2 menjadi 1. Jadi yang atas masih tetap ya. Yang atas masih tetap 1, 1, 3. Nah, terus kita kerjakan dulu tadi di sini titik potongnya adalah 2 ini. Nah, dia agar menjadi 1 gimana caranya? Di situ ada tadi langkah ketiga yang poin D. Jadikan nilai di diagonalnya menjadi 1
dengan cara untuk setiap kolom K di mana K sama dengan 1 sampai N+1 hitung AIK sama dengan AIK dibagi dengan AII. Nah, itu maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah AIK itu adalah tadi, I itu adalah baris, K itu adalah angka kolom gitu ya, angka yang di kolom itu seperti itu. Jadi tadi angka di kolom itu adalah 2, 2 dibagi AII. AII itu adalah titik potongnya. Maksudnya yang mau kita ubah. Jadi tadi 2, titik potong yang mau kita ubah itu adalah 2. Jadi 2 dibagi 2. Nah, jadi kalau untuk agar diagonal ya, yang untuk yang diagonal itu dia kan harus jadi 1. Jadi itu mudah, dia langsung aja dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi 2 agar jadi 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Begitu juga untuk ini, untuk apa? Kanan kirinya, yang ini dan ini. Ini juga harus dilakukan operasi yang sama. Harus dibagi juga. 0 dibagi 1 tetap 0. 2 dibagi 1, maaf. Kalau dibagi 1 dibagi 2 tadi ya. 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Berarti 0 dibagi 2 tetap 0. 2 terus yang sisi yang angka 2-nya yang di samping kanannya 2 tadi, titik potongnya, 2 dibagi 2. 1 juga. Nah, jadi tadi kita mengubah 2 menjadi 1 itu dengan cara 2 tadi AIK dibagi AII. Jadi AII ini kan jadi operasinya adalah pembagian gitu ya. 2 dibagi 2. Nah, jadi operasi pembagian ini dan pembaginya itu harus sama digunakan untuk satu baris itu, untuk sisi kanan kirinya. Jadi 0 dibagi 2 tetap 0, baru 2 dibagi 2 1. Nah, jadi kita dapat matriks baru. Nah, jadi kita perhatikan matriks yang baru ini. 1, 1, 3, 0, 1, 1. Sudah jadi matriks identitas belum? Belum, Bu, karena angkanya masih 1, 1. Yang di atas itu belum 0. Nah, jadi tugas kita adalah mengenolkan angka 1 ini. Bagaimana caranya? Pakai lagi cara persamaan yang tadi. Yang ini. Yang ini. Yang AJK sama dengan AJK minus C dikali AIK. Ya. Nah, jadi di situ sama dengan 1 minus 1 dikalikan angka di baris bawahnya. Dikalikan 1. Sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Oke, dia udah 0. Nah, tapi tidak boleh berhenti di sini. Operasi ini harus dilakukan di semua angka di baris itu. Jadi, yang angka 1 ini dan angka 3 ini juga harus dilakukan operasi yang sama. Diingat, nilai C-nya itu tetap, yaitu nilai yang ini, C ini, lambda ini ya, C ini harus tetap 1. Nah, coba kita hitung. Untuk yang angka 1, yang baris 1 kolom 1, berarti dia 1 minus 1 dikalikan yang bawahnya ini 0. Hasilnya tetap 1. Terus yang angka 3, 3 minus 1 dikalikan 1 sama dengan 3 minus 1 sama dengan 2. Terus, jadi tadi hasilnya 0, 1, 2. Jadi kita dapat sudah matriksnya. 1, terus 0, 2. Ya kan? Terus tadi baris keduanya 0, 1, 1. Nah, ini baru udah selesai. Karena matriksnya sudah berubah menjadi matriks identitas. Sehingga nilai X1-nya sama dengan 2 dan nilai X2-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai X1 dan ini adalah nilai X2.
Bagaimana cara ngeceknya apakah perhitungan kita benar atau tidak? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah, tadi kan soalnya itu kita pakai salah satu persamaan aja. Saya pakai misalnya persamaan yang pertama. X1 plus X2 sama dengan 3. Nah, di sini X1-nya berapa? 2. Ditambah X2-nya berapa? 1. Sama dengan 3. Nah, berarti perhitungan kita betul. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan Gauss-Jordan. Dan memang saya pasti mengira kalian pada saat ini masih bingung. Nah, ini yang kalian harus pelajari lagi, buka lagi, pahami lagi, seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk Gauss-Jordan? Silahkan, pada tahap yang mana yang mau ditanyakan? Bingung? Izin Silahkan. bertanya, Mm-mm. untuk soal yang kemarin kuis kemarin itu kan Bu ada X, Y, Z. Terus tuh Mm-mm. matrik identitasnya tuh tetap 1 0 1 0 1 gitu Bu. Nah, Hanya tadi berapa? saya sudah ingatkan. Metrik. Bentar dulu. Bentar dulu ya, saya anak saya. Coba. Nah, jadi tadi matriks identitas. Nah, matriks identitas itu mengikuti ukurannya. Jadi ukurannya itu coba nanti ini seharusnya saya tidak menjelaskan lagi karena udah di matriks dan vektor. Jadi gini, matriks identitas itu mengikuti ukuran matriksnya. Jadi kalau di soal ini kan 2 kali 2 ya. Nah, tadi misalnya soalnya 1 1 2 2. Berarti ini matriks identitasnya 1 0 0 1 karena dia ini nah pada ini matriks di soalnya 2 kali 2 sehingga matriks identitasnya juga 2 kali 2. Nah, kalau soalnya matriks 3 kali 3 tadi X, Y, Z atau X1, X2, X3 berarti ada 3 variabel ya. Nah, itu kan misalnya soalnya seperti ini. 2 3 1 1 3 2 1 1 1. Nah, ini kan matriksnya 3 kali 3. Berarti matriks identitasnya juga harus 3 kali 3. 1 0 0 0 1 0 0 1. Nah, ini matriks identitasnya. Jadi dia mengikuti pada saat matriks soalnya itu 3 kali 3, berarti matriks identitasnya juga 3 kali 3. Gimana Bu cara kita biar cepat bikin matriks identitasnya? Maksudnya tahu matriks identitasnya. Jadi matriks identitas itu adalah matriks yang angka di diagonalnya itu bernilai 1. Ini, diagonal. Diagonal tuh ini. Nah, ini angkanya 1. Kanan kirinya ini 0 semua. Dia hanya ada angka 1 dan 0, di mana angka 1 itu diagonal bentuknya. Seperti itu. Nah, ini kalau matriks 2 kali 2 diagonalnya ini. Bagaimana kalau matriks 5 kali 5? Seperti itu. Dia identitasnya gimana? Dia berbentuk diagonal. 3, 4, 5, 0, 1, 0, 0. Terus 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1. Nah, seperti ini. Ini matriks identitasnya. Jadi, ini diagonal. Ini 1. Nah, seperti itu. Itu matriks identitas. Seperti itu ya. Jadi, matriks identitas harus sama dengan matriks soalnya. Seperti itu. Kalau dia eh, soalnya itu, nah ini kalau nanti kita masukkan ke dunia nyata, SPL matriks itu tidak hanya 5 kali 5, 2 kali 2 itu tidak mungkin. Jadi pasti ada sampai 50 kali 50 seperti itu, 10 kali 10 seperti itu. Nah, itu kalau sudah banyak seperti itu harus menggunakan bantuan software, baik itu MATLAB ataupun uh, Python seperti ataupun software software matematika lainnya seperti itu. Paham?
Jadi, Mas, siapa yang bertanya ke matriks identitas? Terima kasih, Bu. Oke. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Pada saat soalnya itu 2 kali 2 pakai matriks identitasnya 3 kali 3. Soalnya 3 kali 3 matriks identitasnya saat 2 kali 2 itu tidak boleh. Jadi harus sama. Nah, di sini ada yang ditanyakan. Langkah mana yang ditanyakan? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Tidak ada yang bertanya. Dan hanya 45 mahasiswa ya ini ya yang join. Nah, jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Sebentar. Itu saya bertanyanya yaitu di situ ada link Google Form yang saya bagikan di chat ya, di chat Zoom. Silahkan dibuka, diisi, dikerjakan sampai pukul 14.00 atau sampai pukul 2 seperti itu. Tidak boleh leave dari Zoom, harus dikerjakan sekarang. Nah, ini diisi nama, NIM, terus ini sebutkan metode untuk menyelesaikan SPL pada mata kuliah metode numerik, dan selesaikan persamaan linear simultan berikut. 2x1 plus x2, nah di mana angka x2-nya ini koefisiennya adalah NIM kalian. Jadi, misalnya NIM-nya itu 1, berarti di sini X2 gitu ya. Kalau NIM-nya itu 14, maka di sini adalah 14 X2. Seperti itu. Oke. Nah, terus eh, di sini persamaan keduanya X1 plus 4X2 sama dengan 12 ya. Jadi keterangannya nilai X2 pada persamaan pertama adalah angka terakhir NIM Anda. 1 atau 2 angka terakhir. Jadi nomor urut ya, kan di akhir NIM itu kan nomor urut ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 11. Nah yang dipakai itu 1 atau 2. Kalau tadi NIM-nya itu puluhan, sudah masuk 10 sampai seterusnya, gunakan puluhan itu. 10, 11, 12, seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk soalnya, silahkan dikerjakan. Yang untuk soal ini itu upload file dalam bentuk PDF. Oke, saya tunggu sampai pukul 2 hari ini, siang ini. Ini nanti saya cek responnya dan langsung akan saya tutup pada sudah pukul 2. Silahkan dikerjakan mulai sekarang.